Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Jimmy Wahyudi dari Pers News. Sebentar lagi kita akan tersambung dengan reporter Lakisan. Ya silahkan Lakisan. Pemirsa, saya Lakisan dari lokasi melaporkan terkait anggota DPD RI Eka Kristina Yeymo berharap berkontribusi di bidang pendidikan dan agama. Berikut berita selengkapnya. Anggota DPD RI dari Papua, Eka Kristina Yeymo hadir dan dilantik bersama 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan 152 anggota Dewan Perwakilan Daerah, DPD, untuk periode 2024 hingga 2029. Acara pelantikan berlangsung di Gedung MPR DPR RI, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024. Pelantikan ini diselenggarakan di ruang sidang paripurna Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dan turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo serta Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Prosesi pelantikan anggota MPR dilakukan setelah pelantikan anggota DPR dan DPD, dengan sidang dipimpin oleh Guntur Sasono sebagai anggota tertua dan Larasati Moriska sebagai anggota termuda. Eka Kristina mengapresiasi komposisi anggota DPD yang hampir 50% diwakili oleh perempuan. Dengan dilantiknya DPR RI dan DPD RI, khususnya DPD RI yang hampir 50% diisi oleh perwakilan perempuan, ini adalah perkembangan yang luar biasa, ujar Eka. Ia juga menyoroti peningkatan jumlah perwakilan Papua di parlemen. Dengan penambahan beberapa provinsi, terutama di Papua yang sekarang memiliki 6 provinsi, ini menambah jumlah orang Papua yang masuk ke parlemen, dan kami sangat mengapresiasi hal ini, tambahnya. Lebih lanjut, Eka berharap dapat berkontribusi di bidang pendidikan dan agama. Untuk bidang pendidikan, saya ingin fokus pada bagaimana biaya pendidikan bisa lebih terjangkau. Sementara di bidang agama, saya berharap bisa mendorong agar para pendeta dapat menunaikan ibadah di Yerusalem, jelasnya. Eka juga menyampaikan harapannya terkait kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Kedepannya, saya berharap dengan terpilihnya Pak Prabowo, keadilan sosial sesuai sila kelima bisa diterapkan secara merata, tanpa ada keberpihakan. Saya yakin Pak Prabowo sebagai negarawan yang bijaksana mampu mewujudkan hal ini, tutupnya. Pelantikan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, periode 2024 hingga 2029 dilakukan setelah pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah, DPD. Sidang paripurna pelantikan ini dipimpin oleh pimpinan sementara, yakni Guntur Sasono sebagai anggota MPR tertua, serta Larasati Moriska yang merupakan anggota termuda. Keduanya ditunjuk sesuai dengan tradisi yang berlaku dalam pelantikan MPR, di mana anggota tertua dan termuda diberi mandat untuk memimpin sidang paripurna hingga terpilihnya pimpinan definitif MPR yang baru. Eka Kristina Yeymo, SPD, MC lulusan Universitas Indonesia, dosen Universitas Cendrawasih, menggantikan ibunya Herlina Murib 2 periode di lembaga DPD RI. Proses pelantikan ini menandai dimulainya masa tugas baru bagi seluruh anggota MPR, yang bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi, sesuai dengan amanat undang-undang. Sidang paripurna juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara dan perwakilan lembaga-lembaga negara lainnya, menjadikan momen ini sebagai salah satu agenda penting. Terima kasih Bu Lakisan, pemirsa stay tune on this channel. Kita saksikan berita-berita berikutnya hanya di Pers News TV Online, Tangyu. Bagaimana komentarnya dengan pelantikan sekarang ini? Pelantikan sekarang ini sangat luar biasa karena khusus di DPD RI, DPD itu hampir 50% perwakilan itu perempuan. Jadi saya kira ini sesuatu ya perkembangan yang sangat luar biasa untuk perempuan. Nah, kemudian dengan penambahan jumlah beberapa provinsi, terutama di Papua, ada 6 provinsi. Nah, di situ menambah jumlah orang Papua masuk di parlemen. Jadi untuk saya mungkin itu saja saya memberikan apresiasi dan senang juga karena itu. Tapi yang terutama ada 50% perwakilan perempuan. Nanti sudah disosialisasikan. Untuk komisinya di komisi berapa, Bu Dewan? Saya dari DPD RI, kami komite. Ya? Kami belum memilih komite. Nanti setelah pemilihan ketua, baru nanti masuk di
alat kelengkapan dan komite lainnya. Ada setelah ini udah adakah kinerja kedepannya Bunda untuk 5 tahun kemudian? Saya berharap kalau bisa saya masuk di komite 3, itu membidangi bidang pendidikan, agama. Di sini bidang pendidikan saya berharap karena dari Papua, ya bisa anak-anak Papua bebas dari biaya sekolah. Yang kedua, kalau agama, saya lebih mendorong bagaimana para pendeta bisa menunaikan ibadah di Yerusalem. Visi misi saya itu masuk ke DPD RI. Ya kalau Tuhan berkenan bisa dilancarkan. Oke. Harapannya Bun, kan nanti setelah lagi Ibu Bapak Prabowo akan dilantik, harapan kedepannya untuk Papua sendiri bagaimana? Harapan kedepannya untuk Papua harus menerapkan sila kelima, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Jadi harus semuanya adil, jangan berat sebelah. Jadi ya saya yakin Pak Prabowo sekarang negarawan yang bijaksana bisa menerapkan sila kelima itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Izin Bunda, nama lengkap. Nama saya Ibu Eka Kristina Yemo, perwakilan DPD dari Provinsi Papua Tengah. Sebelumnya saya mengajar di Universitas Cendrawasih. Oh, sip.